Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang layak dipuji disembah, yang selalu mengasihi kami, yang peduli dan senantiasa menuntun kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah berbahasa Inggris mengatakan, "Dogs that bark much don't hunt well." Anjing yang banyak menggonggong tidak bisa berburu dengan baik. Maknanya adalah bahwa orang yang terlalu banyak bicara biasanya kurang dalam tindakan. Pepatah ini sama dengan pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Dalam hal menjadi terang bagi dunia ini, yang utama adalah memberi bukti dalam tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Sama ibaratnya seperti mercusuar yang berdiri tinggi. Mercusuar itu tidak akan ada artinya bila lampunya tidak menyala. Harus ada tindakan, bukan hanya perkataan, supaya kita berdampak bagi sekitar. Dalam Matius 5 ayat 16 ini tertulis, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan perintah agar terang kita bercahaya di depan orang. Di ayat yang sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita yang percaya kepadanya adalah terang dunia. Dan sebagai terang, jangan kita menyembunyikan terang itu, melainkan kita harus membiarkan terang itu menyala dan bersinar di dalam kegelapan. Dunia ini adalah kegelapan. Ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan dosa, dan mereka semua perlu melihat terang. Lalu bagaimana caranya terang kita bisa bercahaya di depan mereka? Caranya adalah dengan berbuat yang baik dan yang berkenan, serta yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam bagian ayat ini disebutkan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Perbuatan kita yang baik merupakan cara untuk menjadi bercahaya. Jangan sampai kita berstatus sebagai orang percaya, tapi kelakuan kita tidak menjadi teladan. Jangan sampai nama kita adalah nama dari Alkitab, tapi kelakuan kita memalukan nama Tuhan. Di beberapa negara seperti Spanyol, Meksiko, Argentina, Venezuela, dan beberapa negara lain, ada banyak orang yang bernama Yesus. Sayangnya sebagian dari mereka hanya namanya saja Yesus, tapi kelakuannya tidak menjadi terang. Berkata-kata yang sopan, motivasi, membangun, tidak memaki adalah baik. Kata-kata nasihat dan kata-kata iman yang menyejukkan serta yang mengajak orang untuk percaya Tuhan adalah hal yang baik. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata saja yang penting, tapi tindakan kita adalah yang terpenting supaya hidup kita bercahaya. Orang-orang di sekitar kita melihat kita dan menilai kita tanpa kita sadari. Mereka memperhatikan kita dan memberikan nilai positif atau negatif terhadap sikap dan perbuatan kita, serta respons kita terhadap sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan mau agar terang kita bercahaya di depan orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang di rumah kita. Haruslah menjadi orang-orang pertama yang melihat cahaya terang itu memancar dalam hidup kita. Dan selanjutnya biarlah terang itu bercahaya terus keluar ke orang-orang lain di luar lingkungan keluarga kita, semakin luas sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga hidup kita menjadi terang yang sungguh bercahaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu ya Bapa, yang sudah menolong kami, memberikan kami pengertian, membimbing kami untuk melakukan kehendak firman-Mu, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dan bukan hanya sekedar terang dalam kata-kata saja, tapi terang yang bercahaya lewat tindakan dan perbuatan kami. Tolong kami dan kuatkan kami ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi teladan, tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi memuliakan nama-Mu, dan membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan dan hidup dalam anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami menghidupinya setiap hari. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kuasa-Mu Tuhan bekerja, memulihkan tubuh jasmani kami, dan juga jiwa kami serta roh kami selalu dibaharui di dalam Engkau. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah kuasa dan pimpinan-Mu Tuhan melawat kami, menuntun kami, menjadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.